Salam, selamat pagi Bapak Ibu di dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita? Belum terasa sampai ke belakang. Ada haleluya. Angkat tangan kita, beri kemuliaan bagi Tuhan. Glory, haleluya. Pagi hari ini adalah hari yang spesial. Ya, kita akan merasakan sukacita Tuhan, kita akan bergembira dan berbahagia merasakan lawatan Tuhan karena Tuhan telah bangkit bagi kita, dan hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan tempat kita bagi kita semua. Amin. Hari ini kurasa bahagia, kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita serukan namanya, kita agungkan, kita muliakan.
kita, hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Percaya bahwa Tuhan akan lepaskan persoalan kita, lepaskan masalah kita, lepaskan setiap yang membebani kita. Kita akan angkat pujian ini lebih dari benar, lebih dari benar-benar dan diberi ekspresi kita sebagai pemenang. Amin. Ada haleluya. Amin.
kita akan lebih antusias untuk menyambut berkat-berkat Tuhan. Sebab hari-hari ini bukanlah hari-hari yang semakin membaik. Ada banyak tantangan persoalan yang menghadang dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, kita tidak akan bisa hidup. Hidup kita akan hampa, penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan. Namun ketika kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pertolongan dijamin oleh Tuhan. Saudara, mari setialah kepada Tuhan dalam hari yang tidak menentu ini, akhir-akhir hari yang tidak membuat kita bersukacita. Ada banyak penyakit yang timbul, penyakit varian baru. Terkadang itu membuat kita khawatir. Ekonomi jadi terpuruk, sehingga membuat kita gelisah. Masalah terjadi. Namun setialah kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dalam segenap hatimu, supaya ada ketenangan dalam hidup, ada kekuatan baru, selalu ada jalan di dalam Tuhan. Muliakan Dia dengan hatimu, muliakan dengan ketulusanmu. Saatnya pagi hari ini koreksi hidupmu. Hari yang berakhir ini koreksi hatimu. Apakah aku sudah sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari minta Roh-Nya yang kudus melawat hidup. Mari minta Roh-Nya yang kudus memimpin hidup. Haleluya.
Kalau Engkau Allah yang memberikan petunjuk bagi kami, memberikan ketenangan dalam jiwa kami, biarkan terus hidup kami selanjutnya dipimpin oleh-Mu ya Tuhan. Sekalipun pada persoalan sini berganti kami menghadapi, namun kekuatan pertolongan-Mu ya Tuhan yang akan mencengkeram kami ya Tuhan. Engkau yang terus ya Tuhan memberikan kebahagiaan, sukacita melimpah, bahkan damai sejahtera-Mu dalam hati kami. Ketenangan kami akan berdampak bagi orang-orang sekeliling kami. Ketenangan kami akan memberkati orang-orang sekeliling kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami perbesar hati kami, mempersilakan Engkau ya Tuhan untuk menaburi firman-Mu. Dengan firman-Mu Tuhan yang akan mengokohkan iman kami, firman-Mu yang akan membentuk hidup kami menjadi jauh lebih baik. Mulut kami penuh dengan firman-Mu, pikiran kami penuh dengan firman-Mu, setiap langkah kami dipimpin oleh firman-Mu. Mari Tuhan saat ini kami sediakan hati kami. Mari Engkau mengurapi kami ya Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu pagi ini. Dan kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Berkat Tuhan akan kami bawa dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, pengurapan yang daripada-Mu mengurapi Bapak Gembala kami yang mau menyampaikan firman-Mu. Dan firman-Mu terus disingkapkan ya Tuhan untuk memberikan kelegaan bagi kami. Kami terus besar di dalam Engkau ya Tuhan. Kami terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, apapun masalah kami, apapun persoalan kami, Engkau jamin dengan hidup kami. Terima kasih Bapak, hormat syukur kami kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang mau menerima firman Tuhan katakan. Amin. Shalom. Dari mulai Natal, ya, kelahiran Yesus, kematian, dan hari ini kenaikan Yesus. Satu peristiwa yang sangat penting yang harus dihayati dalam setiap kehidupan orang Kristen. Hari ini di seluruh dunia umat Kristen memperingati kenaikan Yesus. Pada waktu saya ke wisata ke daerah Holy Land itu, Israel, dia bilang kira-kira di sini Pak, waktu Yesus naik ke surga. Oh iya, sebab sudah 2000 tahun yang lalu tempat-tempat itu sudah banyak yang hilang. Perkiraan kemungkinan besar sampai kuburan pun ada yang bilang di goa di sini, tapi masih perkiraan. Tetapi Alkitab bukan perkiraan, pasti bahwa Yesus naik ke surga, pertama menyediakan tempat buat saudara. Amin. Kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Begitu kan. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan, kenaikan Yesus, dia naik ke surga dalam bentuk tubuh yang sudah dimuliakan. Bagi orang Kristen jangan lupa bahwa Yesus naik ke surga bukan dalam alam roh atau bukan di dalam roh, bukan di dalam mimpi. Mungkin ada seorang yang bilang mungkin saya naik ke surga dalam mimpi atau lain-lain. Bukan. Yesus nyata naik ke surga dalam tubuh yang sudah dimuliakan, yang mati pada hari ketiga bangkit, dimuliakan,
pada hari ke-40 dia naik ke surga. Jadi dalam tubuh yang sudah dimuliakan, yang tidak akan mati lagi, sama seperti saudara saya. Pada suatu saat bila mana Yesus datang kembali yang kedua, maka tubuh-tubuh orang Kristen dimuliakan. Yang mati dalam Tuhan balik kembali, yang hidup di Roma dalam tubuh yang mulia. Kalau Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 dia naik ke langit yang ketiga, entah dalam jasmani atau dalam roh, dalam alam roh dia bilang. Tapi nggak ke sana, dalam suasana pewahyuan itu, entah di dalam roh atau di dalam jasmani aku melihat, tetapi tidak boleh aku katakan pada orang lain bahwa aku sudah berada di langit yang ketiga, ada apa tidak perlu gitu. Cuman dia katakan bahwa di langit yang ketiga aku sudah pernah naik. Nah Yesus, pada waktu Yesus naik ke surga, dia janji, aku sediakan tempat, aku naik, aku pergi, sediakan tempat bagimu di kerajaan surga, di rumah Bapa di surga. Sebagai manusia, suatu saat kita hidup lahir dan suatu saat akan mati. Tempat di dalam dunia ini sementara. Besarnya, bagusnya, indahnya rumah saudara atau tempat tinggal saudara suatu saat akan kita tinggalkan. Amin. Amin. Tetapi Yesus dia akan tempat atau rumah di surga itu kekal adanya. Dalam Wahyu pasal 21, bersukacita di dalam Tuhan. Di sana tidak ada air mata, tidak ada tangisan, perang dan penyakit. Di dunia penyakit ini lenyap, timbul penyakit baru. Penyakit ini lenyap lagi, baru lagi. Kalau saya lihat ini di dunia ini, saudara sekalian, upah dosa itu maut atau kematian. Jadi suatu saat itu manusia akan mati. Penyakit, kalau menurut Osborne almarhum, yang pernah mengadakan KKR di 8 Banteng tahun 23, banyak yang sembuh. Penyakit dari kuasa kegelapan. Dan penyakit ini lalu timbul lagi. Tadi pagi begitu jam 5 saya buka itu TV, ada penyakit baru katanya cacar monyet, yang di leher bisa ada benjolan, di selangkangan, di pinggang, nanti titik-titik itu seperti cacar. Timbul penyakit. Di dunia ini berbagai macam kesulitan merongrong hidup saudara. Yang artinya kita hidup di dunia ini dalam pergumulan. Siapapun juga hidup di dunia ini dalam pergumulan. Saudara, tadi saya dengar anak saya Daniel kepala sidang di Bangka, ada jemaatnya sakit didoakan, dia minta diantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit langsung dia tutup usia. Jadi manusia suatu saat akan mati. Kita tidak tahu kapan umur itu berakhir, kapan hidup ini berakhir. Tetapi yang saya tahu, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus naik surga, sudah sediakan tempat buat saya di rumah Bapa di surga. Amin. Amin. Waktu saya buat upacara pemakaman seorang hamba Tuhan di Cirebon, saya tanya, ini Bapak meninggalnya kapan? Begini Om, dia dari mana-mana korban luar, dari habis korban dari mana-mana, badannya pilek kurang sehat. Saya bawa ke dokter, anak perempuannya itu bawa ke dokter. Begitu sampai di dokter diperiksa, sama dokter sudah duduk di depan dokter. Dokter waktu nulis selesai, tahu-tahu dia ini udah gak ada. Kita nggak tahu kapan itu berakhir, di mana kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu, apapun yang terjadi, Yesus sediakan rumah di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Nggak tahu apapun yang terjadi. Ada yang bilang serangan jantung, ada yang bilang henti jantung, ada yang bilang stroke, perdarahan, dan yang lain-lain. Tapi apapun yang jadi, saya yakin di dalam Yesus, Tuhan Yesus dari surga,
dia sudah sediakan tempat buat saya. Orang bangga kalau punya rumah seperti istana. Orang bangga kalau dia punya rumah jumlahnya besar dan banyak. Tidak perlu, saudara. Suatu saat apapun yang kita buat, kita gunakan, semua akan kita tinggalkan. Kita bangga kalau kita bisa melayani Tuhan. Amin. Kita bangga kalau kita bisa jadi well. Tuhan, saya melayani Raja di atas segala. Saya bangga sekalipun saya jadi singer. Saya bangga sekalipun saya melayani musik. Yang saya banggakan, Yesus sudah pakai saya sebagai alatnya dalam segala bidang. Kalau seorang bisa berkorban untuk kebutuhan gereja, saya bangga. Hidup saya selama saya hidup masih bisa korban. Kalau suatu saat sudah berakhir hidup ini, nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa buat apa-apa. Sama seperti seorang pengusaha. Jadi seorang hamba Tuhan, pengusaha furniture. Begitu saya ketemu, waduh sayang sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Kalau dulu waktu saya jadi pengusaha furniture, saya bisa bantu kamu. Nggak usah diomong. Dulu, sekarang ini, apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakan buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin. Jadi Yesus yang pertama sediakan tempat buat kita sekalian. Kita nggak tahu hidup ini kapan berakhir. Orang dia bilang, wah saya masih muda, masih jauh, masih tangguh. Belum tentu, saudara sekalian. Tidak sedikit anak muda yang dihantam sama COVID. Belum tentu, tidak sedikit anak muda yang dihantam sama demam berdarah. Jangan kita bangga usia kita masih muda, masih kuat. Tapi saya bangga kalau saya bisa melayani Tuhan. Sebab saya melayani Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Saudara, kalau di sini katakan di mana aku ada, di situ aku ada. Jadi suatu saat saudara sekalian, hidup manusia ini akan berakhir. Makanya Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga dalam bentuk yang dimuliakan, bisa dipegang, bisa dijamah, tapi sudah dimuliakan oleh Bapa di surga. Dia naik ke surga. Berarti jemaat atau murid-muridnya ditinggalkan sama Yesus seperti piatu? Tidak. Dia akan kirim penolong. Dia akan kirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Di mana Roh Kudus, di situ ada kelepasan. Kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan itu menutup dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka saling menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi waktu Yesus naik ke surga, kita agak ditinggalkan. Yesus kan sudah naik ke surga, berarti Tuhan Yesus sudah ada. Yesus adalah Elohim. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan.
Firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu Yesus. Begitu dia naik ke surga, ada firman Tuhan. Kamu akan boleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa. Murid-murid berkumpul menantikan janji Tuhan bahwa murid akan Roh Kudus turun, ada kuasa dalam hidupnya, kuasa untuk menghadapi masalah. Roh Kudus hadir, ada kuasa. Saat saudara dalam ketakutan, tidak perlu takut. Tuhan Immanuel menyertai saudara. Amin. Ada kuasa, punya kuasa memerintahkan diri. Ada kuasa pada saat kita sakit, biar kiranya Tuhan sembuhkan. Kamu akan boleh kekuatan. Kuasa itu kekuatan. Bahasa yang lain berasal dari kata dunamo. Ditemukan dinamo penggerak, ditemukan dinamit menghancurkan. Kuasa yang menggerakkan saudara untuk maju di dalam Tuhan. Kuasa yang menghancurkan segala apapun masalah saudara. Di mana Roh Kudus, di situ ada kelepasan. Beroleh kuasa. Tidak perlu takut. Roh Kudus hadir dalam saudara. Apa kita takut menghadapi segala penyakit? Tidak. Yakinlah bahwa Tuhan masih tetap hadir di dalam hidup saudara. Amin. Amin. Tidak perlu ada ketakutan. Cemas itu bisa terjadi, kekhawatiran. Tapi Petrus katakan yang dipenuhi Roh Kudus, serahkanlah kekhawatiranmu, kecemasanmu kepada Tuhan. Lawannya segala kuasa kegelapan yang menggerogoti iman kita. Bukan dengan kekuatan yang kita miliki, tetapi dengan iman saudara. Iman di dalam Yesus ada kuasa. Roh Kudus turun, saudara punya iman. Ada kuasa. Gereja, jemaat harus meyakini Roh Kudus hadir, ada kuasa dalam membela hidup saudara. Seringkali kita penuh dengan ketakutan untuk menghadapi masa depan. Remaja yang masih muda, yang masih kuliah, bagaimana hidup saya akan datang? Bagaimana hidup saya sekarang? Bagaimana sebentar lagi saya masuk ke dalam rumah tangga? Apa yang harus saya kerjakan? Ketakutan jangan-jangan kalau saya nanti ini jadi begini, jadi sulit. Tidak perlu. Yakinlah kalau saudara berdiri dalam firman Tuhan, mencari Tuhan lebih dulu, apa yang kurang Tuhan lengkapi. Ada kuasa. Makanya saya bilang, ya, kemarin ya saya lihat berbagai macam masalah terjadi ya. Kalau saya lihat di klinik di mana ada aja penyakit baru, saudara sekalian. Tapi penyakit apapun juga tetap Yesus di atas segala-galanya. Apakah saudara tinggalkan sendiri? Yesus bagi saudara sendiri tidak bersama Tuhan? Tidak. Yesus sebagai Tuhan tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Immanuel, Allah menyertai saudara. Berarti saudara punya iman, punya keyakinan, punya kuasa. Iman itu menentukan saudara, meyakini saudara bahwa di mana saudara berada, Tuhan hadir. Amin. Amin. Tuhan hadir. Saya ketemu kemarin seorang ibu. Saya bilang, kenapa sih ini kakinya? Wah om, saya nggak bisa jalan. Kaki saya ada urat kejepit, ada urat kejepit. Baru usia 70 lebih, urat kejepit nggak bisa jalan. Terlalu banyak pikiran. Bisa terjadi penyakit masuk dalam hidup seseorang, banyak pikiran. Pikiran susah menghadapi anak, rumah tangga, ekonomi. Tapi orang Kristen tidak perlu kita pikiran kesulitan dan kesusahan rumah tangga dan anak-anaknya. Kalau saudara bersuka cita, hati yang bersuka cita adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Enjoy aja saya bilang. Kenapa ini kaki nggak bisa jalan? Enjoy aja. Kita hidup susah, ada lagi yang lebih susah.
kita bersukacitanya tetap di dalam Tuhan. Saudara tahu, saya doakan, saya lihat jemaat kita ini yang tua 3, yang udah sedia. Di Lemabang umurnya 80 ke atas, di Kampung Keramat umurnya 80 ke atas, di Tanah Baru Ibu Lingmai 80 ke atas. Itu saya berdoa setiap hari. Dalam usia lanjut Tuhan beri kekuatan, jangan bimbang. Tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Saudara yang masih muda ada kekuatan. Jasmani saudara masih kuat. Kenapa kagak ke gereja? Kenapa nggak mau maju di dalam Tuhan? Kita minta Roh Kudus hadir. Di Roh Kudus ada kuasa untuk kita maju dalam Tuhan, dan iman kita, peran kita tidak kendor. Amin. Ingat, jadi Yesus naik ke surga akan menurunkan Roh Kudus. Sudah turun, hadir dan oleh kuasa. Dan yang ketiga, dia akan datang kembali. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Ibrani 9 ayat 28. Ibrani pasal ke-9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Cuma sekali dia korban di kayu salib. Enggak kedua kali, sekali aja dia korban buat menyelamatkan dunia. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk mengadukan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Mengadukan keselamatan, menganugerahkan. Jadi Yesus datang cuma sekali untuk menebus dosa manusia, enggak 2 kali. Datang lagi, dia akan anugerahkan pada orang yang menantikan dia. Ingat, perayaan Natal kita gembira, Yesus hadir karena ritual cinta dunia. Hingga diberikan Yesus, ada yang itu dalam mati kasih. Perayaan Paskah kita ingat, Yesus korban mati buat saya. Jangan lupa bahwa Yesus datang kali yang kedua. Pasti di firman Tuhan, dia akan datang kembali. Dia akan menganugerahkan keselamatan. Orang bertanya sama saya, bagaimana kalau sekarang Pak Pendeta, saya terima Yesus, apakah sudah selamat? Selamat. Saudara punya Yesus, saudara sudah diselamatkan. Tapi keselamatan itu belum sempurna, masih di dunia. Filipi pasal 2 ayat 12 katakan, kerjakanlah selamatmu itu dengan tangan gentar. Artinya hidup ini harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang sudah selamat. Keselamatan itu terjadi dalam saudara bukan karena perbuatan, tapi anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Waktu Yesus ditanya sama penjara, apa yang harus kalian kerjakan supaya selamat? Percayalah Yesus, kamu selamat bersama keluargamu. Sakius undang Yesus masuk rumahnya, dia percaya Yesus. Hari ini juga datang keselamatan. Selamat di dunia ini. Keselamatan diberikan di dunia ini berisi lindungan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Selamat artinya saudara sudah dilindungi Tuhan. Selamat artinya Tuhan tolong saudara di dalam segala hal. Selamat artinya dalam segala penyakit dari bilu dia kamu sudah disembuhkan. Amin. Amin. Selamat artinya di mana rumah tangga yang babak belur tidak salah, Tuhan berikan damai sejahtera. Di dalam dunia ini banyak sengsara, tapi teguhkanlah hatimu, di dalam aku kamu damai sentosa. Amin. Selamat. Di dalam keselamatan itu Tuhan buka jalan. Pada saat tidak bekerja, pada saat saya melompong, tidak ada gawe, tidak ada pekerjaan lagi, usaha dagang berosot. Tapi kalau saudara sudah diselamatkan di dalam Yesus, cari dulu Tuhan, apa yang kurang Tuhan lengkapi. Amin. Amin. Di dalam Yesus keselamatan itu berisi lindungan dan berkat.
berisi pertolongan, dan Immanuel Allah menjadi saudara. Jadi kalau saya sudah selamat, berarti saya yakin Immanuel Allah menyertai saya. Cuma keselamatan yang sekarang ini belum sempurna. Suatu saat kita akan mati. Maka Yesus bilang, di akhir zaman nanti kasih manusia tawar dingin, tawar, hambar, sesama kawan keluarga dingin. Tawar bagaimana kalau kalau masakan sayur tawar itu nggak enak rasanya kalau kurang garam, tawar. Tetapi di dalam Yesus, rumah tangga suami istri yang sudah tawar kasih Tuhan pulihkan, sebab di dalam Yesus ada pertolongan yang ajaib. Amin. Amin. Tuhan juga bilang dalam Matius pasal 24 ayat 13, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, ia yang akan diselamatkan. Bertekun sampai ke akhir. Dan pada saat Yesus datang kali kedua, dia mengadukan keselamatan. Nah, itu selamat yang sempurna, yang mati di dalam Tuhan, dihidupkan kembali, dirubah dalam tubuh yang mulia. Kita yang masih hidup, yang bertekun di dalam Yesus, diangkat hidup dalam tubuh yang mulia. Baju ini itu dia tidak bisa masuk surga. Kita punya emas, kita punya rumah, nggak bakal dibawa sebab itu dia asal dari tanah kembali pada tanah. Yesus juga bilang barang siapa yang setia dan menang, namanya diakui di hadapan malaikat dan Bapakku di surga, dan pakaiannya diberi pakaian putih. Pakaian putih yang Tuhan berikan beda dengan tetoron dan wol yang ada di dunia, yang suatu saat akan hancur kembali pada tanah. Tapi pakaian putih dalam kerajaan surga kekal sampai selama-lamanya, putih kemuliaan Tuhan. Amin. Waktu Yesus datang kali yang kedua, nah itu keselamatan. Dalam sekejap mata, kata Rasul Paulus, teologi Paulus. Dalam sekejap mata, nggak kudu nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Waktu Yesus kedua kali, seluruh dunia, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan waktu, ruang, dan tempat. Dia ada di mana-mana. Dia hadir, dia maha kuasa. Waktu Yesus datang kembali yang kedua, dalam sekejap mata, ada satu perubahan yang besar. Yang mati hidup kembali, yang masih hidup diangkat hidup. Nah, inilah inti iman Kristen. Waktu Yesus datang kali yang kedua, saya selamat dengan sempurna. Amin. Amin. Apabila suatu saat saudara yang terkasih, orang tua yang terkasih, adik terkasih, iman terkasih, meninggalkan kita untuk selama-lamanya, gak usah kita berduka cita. Terus menerus, yakinlah saudara kekasih orang tua kita yang sudah di dalam Yesus, suatu saat dia akan bangkit kembali waktu Yesus datang kali yang kedua. Amin. Amin. Dia akan hidup kembali. Dan bagaimana peristiwa waktu Tuhan datang kembali nanti? Bagaimana keadaan dunia? Kita lihat Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang pertama ayat yang 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan beratapi dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir. Firman Tuhan Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dilihat, terlihat oleh mata. Yesus janji, Kisah Rasul 1 ayat 18-19, nanti dia kembali akan dilihat oleh orang. Ini dilihat, jelas Alkitab bilang, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Yang masih hidup dia lihat, yang sudah mati diangkat, lihat Yesus datang. Makanya gereja Pentakosta
tidak lepas dari nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Coba saudara lihat gereja karismatik yang dulu-dulu di zaman tahun 60 dan 70 selalu ada nyanyian ini. Dan pada akhirnya, pada waktu Yesus datang kali kedua, selama saudara hidup, selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan pesan kembali di dalam ayat yang ke-18, 17 kita baca. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Dia lihat Yesus, tersungkur Yohanes. Waktu dia lihat Yesus tersungkur, ada cahaya kemuliaan Tuhan. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Dia datang kembali. Nggak perlu takut. Aku pegang kunci maut dan kerajaan maut. Musuh yang terakhir dikalahkan di kayu salib adalah maut. Musuh yang terakhir itu maut dikalahkan, Yesus bangkit kembali. Kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia iman kita, kata Paulus. Karena dia bangkit, kita yakin dia hidup dan naik ke surga, akan kembali lagi. Sekarang tergantung saudara. Alkitab sudah jelas, para abad Tuhan sudah beritakan bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Barang siapa yang bertekun sampai akhir, ia yang akan diselamatkan. Yang ibadah, yang ke gereja, bertekunlah sampai akhir hidup saudara. Yang bisa melayani, layanilah sampai akhir hidup saudara. Yang guru sekolah minggu, layani guru sekolah minggu saudara. Yang bisa main musik, layanilah. Sebab di dalam Kristus Tuhan gak bakal utang sama saudara. Dia akan ganti dengan berkat pahala yang berkelimpahan. Dan saya percaya upahmu besar di surga. Amin. Apapun yang kita kerjakan itu tertulis di dalam kerjaan surga. Injil Lukas katakan, orang senang, orang bahagia, saya sudah berumah tangga, sudah punya anak. Orang senang, saya sudah punya gelar. Orang senang, saya punya usaha, saya makin besar. Orang senang, saya punya rumah yang besar dan punya rumah banyak. Tapi Yesus cuma bilang, bersukacitalah kamu apabila namamu tersurat di kerajaan surga. Amin. Nama kita ini tersurat di kerajaan surga. Nanti KTP ada macam-macam tuh, namanya mesti gak boleh sembarang nama. Ada yang nama sampai 5 kata, 6 kata, sampai di KTP gak muat. Kalau nama saya cuma 1 kata, makanya ditambah jadi 3 kata di balik paspor. Tetap nama Timotius di balik paspor tambah 2 kata lagi. Nah saudara, Yesus nama di atas segala nama. Nama raja, presiden, kaisar, terkenal bagaimanapun juga, tidak bisa menyelamatkan saudara. Dia hanya memimpin negara, ditugaskan untuk memerintah. Tetapi mungkin orang berkata dia sebagai pahlawan, dia sebagai raja yang baik dan sebagai kasar. Tidak bisa menyelamatkan seluruhnya hidup kita. Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus satu-satunya yang menyelamatkan hidup saudara. Amin. Nanti segala lutut, kata Filipi 2 ayat 9, 10, 11, akan menyebut Yesus Tuhan dan akan berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan datang kembali, kita bersukacita, tetaplah setia pada Tuhan. Amin. Kita sama-sama dimasukkan dulu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi
memberkati kenaikan Yesus. Tapi kita hayati, kita imani bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Bukan untuk menanggung dosa, bukan untuk berkorban di kayu salib, tapi Dia menganugerahkan keselamatan bagi orang yang senantiasa menantikan Yesus. Yang bertekun sampai ke akhir, ialah yang akan diselamatkan. Nyanyian ini mengingatkan kita kembali, kalau trompet Allah bunyi, kalau sangkakala berbunyi, aku ada, bukan tidak ada. Kalau sangkakala berbunyi, aku ada bersama Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, Bapa di dalam surga, kami sudah beritakan firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan. Kami aminkan Kau sediakan tempat buat kami. Kami aminkan Roh Kudus akan turun dan sudah turun dalam hidup kami. Kami beroleh kuasa. Kami aminkan Kau datang kembali menganugerahkan keselamatan. Dan semua kedatangan-Mu terlihat oleh mata, oleh orang-orang di dunia ini, sehingga Tuhan dipermuliakan. Tuhan, selama kami hidup, ajar kami menyiapkan, mempersiapkan hidup ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan kami yakin Roh Kudus yang hadir memberikan kuasa untuk kami dalam menghadapi segala masalah, sehingga kami tetap kuat teguh di dalam melayani Tuhan, di dalam milik Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan yang pertama dan kedua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Apapun yang kami berikan bersumber dari Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memberi. Kami bersyukur kami bisa memberikan tangan. Kami bersyukur kami bisa memberi perpuluhan. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami yakin Tuhan berkati jemaat kami sekarang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti saya minta Ibu Tias sampai begitu 9 jangan persembahan yang pertama dan kedua. Kita nyanyi nyanyian ada pertemuan di udara. Di sana. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu bersama jauh di udara. Ya, hari bantu. Pertemuan yang manis, saya
ada yang dari Surabaya, nyanyiannya tidak pernah lepas. Nyanyiannya semangat. Nyanyi, itu cip-cip. Apa lomba-lomba cip di Surabaya di sawahan. Sebab nyanyian ini umum pada hari kenaikan Yesus dinyanyikan. Pertemuan keyakinan akan bertemu di udara. Minggu depan kita bertemu kembali hari Minggu jam 8 pagi ibadah seperti biasa. Kita sama-sama berdiri, kita masuk dalam doa. Kita nyanyikan dulu setia. Buat penyertaan-Mu dalam ibadah kenaikan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus surga pindah ke tempat buat kami. Kami aminkan dengan iman. Dan kami tidak sendiri. Engkau akan kirimkan Roh Kudus agar kami punya kuasa di dalam menghadapi segala masalah. Kuasa dari Tuhan merupakan kekuatan dalam hidup kami. Dan kami aminkan Kau akan datang kali kedua. Mengadukan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPCK. Mereka yang usaha, yang dagang, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai karyawan, Tuhan berkati. Mereka yang masih remaja, Tuhan beri kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Biar kiranya Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka. Berkati Solidar Singer yang sudah melayani Tuhan. Berkati para pemain musik. Berkati saudara-saudara yang jalankan persembahan. Berkati mereka yang sudah berikan persembahan. Berkati mereka yang sudah berikan persembahan tangan dalam kehidupan kami. Berkati juga mereka yang sudah berikan persembahan Tuhan. Bapa dalam surga, kalau sebentar kami pulang di kami dengan selamat sampai di rumah, kami yakin malaikat Tuhan menyertai kami. Saudara yang seiman, pulanglah dengan berkat dari Bapa, kasih anugerah sejahtera dalam Yesus, Roh Kudus kita saudara sampai selama-lamanya.